Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, tidak ada nasihat, tidak ada wasiat yang terbaik, yang paling baik, melainkan wasiat taqwallah. Wasiat untuk selalu menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan motivasi takwa, kita senantiasa berjalan lurus dan istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan motivasi takwa, kita pun senantiasa penuh berhati-hati untuk jangan sampai melakukan hal-hal yang jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan berbekal takwalah kita akan diberikan kebahagiaan, diberikan keselamatan hidup, baik di dunia terlebih kelak di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang selalu istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan Rajab, satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukurlah kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan Rajab. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada kita untuk memperbanyak doa di dalam bulan Rajab ini. Barakallahu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
wa ballighna Ramadan. Jika kita ingin bisa menikmati keutamaan-keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan, maka mulailah dari sekarang di bulan Rajab ini kita memperbanyak dan menambah amal kebaikan kita. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikanlah keberkahan, kebaikan dan kebaikan dalam segala hal di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami kelak di bulan Ramadan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat mengatakan bahwa di bulan Rajab ini adalah saatnya kita untuk menanam. Di bulan Sya'ban saat kita untuk menumbuhkan atau menyirami tanaman tersebut. Dan di bulan Ramadan saatnya kita memanen tanaman yang sudah kita tanam mulai dari bulan Rajab. Maka dari itu hadirin ma'asyiral muslimin, mulai tingkatkan amal kebaikan, amal ibadah dalam bentuk apapun sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak ketika kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan, kita akan bisa mengunduh apa yang diberikan oleh Allah, keistimewaan-keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Rajab ada satu peristiwa yang besar yang mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam kesempatan yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya hanya ingin menyampaikan hasil yang terbesar dari di Isra Mi'rajkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diperintahkannya atau mendapatkan perintah salat 5 waktu. Begitu pentingnya perintah salat 5 waktu sehingga berbeda dengan perintah-perintah Allah yang lainnya yang melalui malaikat Jibril. Rasulullah menerima perintah-perintah tersebut, tetapi berbeda dengan perintah salat. Rasulullah diundang oleh Allah, di Isra Mi'rajkan oleh Allah, dan kemudian pulang membawa oleh-oleh perintah salat 5 waktu. Saking pentingnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, bahwa pertama kali kelak manusia akan dihisab di hari kiamat kelak, di hari akhir kelak, yang pertama kali adalah salatnya. Idza saluhat saluha sa'iri amali. Ketika salatnya baik, maka seluruh amal dinilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fasada sa'iru amali. Akan tetapi ketika yang dilihat pertama kali solat itu sudah jelek, tidak ada kualitasnya sama sekali, maka sebaik apapun amal-amal yang dilakukan dianggap jelek oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari benar-benar kita menjaga salat kita agar supaya kita kelak akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Dalam satu riwayat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man hafadha ala salati akramahullahu bi khamsi khisalin.
barang siapa yang menjaga solat 5 waktunya, maka Allah akan memberikan 5 kemuliaan. Yang pertama, yurfa'u anhu dzikul ais. Allah akan menghilangkan kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya. Yang kedua, yurfa'u anhu adzabal qabri. Barang siapa yang bisa menjaga solatnya, benar-benar mampu melaksanakan solatnya dengan baik, maka Allah akan menghilangkan siksa kuburnya. Dan yang ketiga, wa yu'tihillahu kitabahu biyaminih. Kelak di hari akhir, orang yang bisa menjaga solatnya akan bisa menerima buku catatan amalnya dengan menggunakan tangan kanannya. Itu artinya mereka tergolong ashabul yamin, orang yang akan masuk dalam surganya Allah. Dan yang keempat, wa yamurru 'alas sirati kal barki. Orang yang bisa menjaga salatnya akan nanti melewati sirat bagaikan kilat menyambar. Dan yang terakhir, orang yang bisa menjaga salatnya akan diberikan kemuliaan, wa yadkhulul jannah bighairi hisab. Dia akan dimasukkan oleh Allah tanpa dihisab. Selanjutnya baginda Rasulullah pun menyampaikan, wa man tahawana bis salati aqabahu Allahu bi 15 uqubatan. Allah pun akan memberikan siksaan, memberikan musibah, memberikan bala bagi orang yang tidak memberikan perhatian terhadap solatnya, orang yang menyepelehkan solatnya, orang yang tidak mau menjalankan solat 5 waktu, maka Allah akan memberikan 15 bala, 15 musibah, bi 15 uqubah. Sittun fid dunya, 6 musibah tersebut akan diberikan saat mereka hidup di dunia. Wassalasun indal maut, 3 musibah, 3 bala akan diberikan saat dia sakaratul maut. Wassalasun inda dukhulil qabri, dan 3 akan diberikan oleh Allah ketika di alam kuburna. Dan yang terakhir, 3 siksaan atau 3 bala yang akan diberikan oleh Allah kelak saat di akhirat. Lalu apa bala yang akan diberikan Allah saat orang yang menyepelekan solat 5 waktu? 6 bala yang akan diberikan oleh Allah saat mereka hidup di dunia. Yang pertama, tanzi'ul barakah min umrih, akan dihilangkan keberkahan umurnya. Orang yang tidak pernah melaksanakan solat 5 waktu, orang yang menyepelekan solat 5 waktu, dihilangkan keberkahan umurnya. Dan yang nomor 2, tumha simas solihina min wajhi, dihilangkan pada wajahnya tanda-tanda kesolihan. Yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la yu'ajiruhu Allahu alaih, semua amal yang dilakukannya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disebabkan orang tersebut tidak mau menjalankan sholat 5 waktu. Dan yang keempat, la yurfa'u lahu du'a ilas sama, doanya tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah. Yang selanjutnya, laisa lahu haddun fid du'a'is sholihin, dia tidak pernah mendapatkan bagian dari doa-doanya orang-orang yang soleh. Dan yang terakhir, bala yang diberikan oleh Allah saat di dunia,
takhruju ruhahu bighairi iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Keluarnya ruh dari jasadnya tanpa adanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu 3 bala, 3 musibah yang diberikan oleh Allah bagi orang yang menyepelekan salat 5 waktu saat sakaratul maut. Yang pertama, kematiannya dalam keadaan yang hina. Dan yang kedua, mati dalam keadaan kelaparan. Dan yang ketiga, mati keluarnya ruh dalam keadaan kehausan. Ma'asyiral muslimin yang rahimakumullah. Lalu yang ketiga, 3 bala atau 3 musibah yang diberikan oleh Allah dalam alam kuburnya. Yang pertama, disempitkan kuburnya oleh Allah. Yang kedua, diberikan api yang membara dalam kuburnya. Dan yang ketiga, di dalamnya ada seekor ular yang besar yang bernama Suja'ul Aqra, yang dikhususkan oleh Allah untuk menyiksa orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktunya di dalam kuburnya sampai datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan 3 bala, 3 musibah yang terakhir yang akan diberikan oleh Allah ketika kelak di akhirat. Yang pertama adalah ketika kiamat datang, malaikat membawakan rantai yang dikalungkan dalam lehernya, lalu kemudian dimasukkan dalam mulutnya dan dikeluarkan dari pantatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebagian riwayat dijelaskan, rantai, 1 lingkaran rantai jika dijatuhkan dalam bumi ini, maka bumi ini akan hancur. Lalu bagaimana nasib seseorang yang kemudian dikalungkan rantai itu, akan dimasukkan dalam mulutnya dan dikeluarkan dari pantatnya? Sungguh dipastikan hancur berlebur. Lalu kemudian siksa Allah yang kedua adalah Allah tidak sudi melihat orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat saat hidup di dunia. Dan yang terakhir, diberikan siksa yang amat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis tersebut merupakan targhib, hadis tersebut merupakan targhib, berita gembira bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam ibadah, khususnya sholat. Begitu juga hadis tersebut adalah merupakan targhib, ancaman bagi mereka yang dengan sengaja meninggalkan sholatnya. Maka pilihan ada di antara kita semua. Inginkah kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah, atau malah sebaliknya, kita ingin disiksa mulai dari kita saat hidup di dunia sampai di akhirat kelak? Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan atau ditakdirkan oleh Allah menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam menjalankan sholat yang memang sebagai kewajiban kita sebagai orang mukmin. Barakallahu wa iyyakum minal faizina wal faidin. Barakallahu fi Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza fawzan 'azima. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahli taqwa, min ahli qiraatil Qur'an, min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Billahi minasyaitonir rajim. Salli